Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, biasanya kalau kita tahu penyakit pusing, ini sering dianggap sebagai penyakit yang biasa ya. Namun Anda harus mulai waspada ketika Anda mengalami pusing, lalu disertai dengan sakit kepala yang hebat, lalu diikuti dengan rasa mual dan juga muntah, pandangan kabur dan juga nafas pendek. Karena apabila pusingnya tadi disertai gejala-gejala yang saya sebutkan, mungkin Anda sedang terkena gejala hipertensi. Nah, diperkirakan 1 dari 5 orang di dunia ini berisiko terkena hipertensi. Dan ada risetnya nih, dari Riset Kesehatan Dasar 2013, tercatat lebih dari 25% orang Indonesia berusia di atas 18 tahun ini menderita penyakit hipertensi atau darah tinggi. Nah, untuk memperingati bulan hipertensi sedunia kali ini, Dunia Sehat akan membahas nih mengenai waspada bahaya hipertensi. Nanti bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa menelpon kami di nomor telepon interaktif kami di 0212903264 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami ya, di @daai_tv, lalu disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita ngobrol dengan dokter ya, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk, ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa dan sehat, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah pada dinding arteri atau pembuluh darah bersih meningkat. Kondisi ini dikenal dengan silent killer karena jarang memiliki gejala yang jelas. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan bahwa penderita hipertensi yang berusia di atas 18 tahun mencapai 25,8% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Sedangkan yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan hanya mencapai sekitar 9,4%. Ini artinya masih banyak penderita hipertensi yang tidak terjangkau dan terdiagnosa oleh tenaga kesehatan dan tidak menjalani pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Pada kondisi serius, seseorang yang mengalami hipertensi bisa berdampak komplikasi otak, jantung, ginjal, bahkan kematian. Iya pemirsa, tadi sudah lihat sekilas sedikit informasinya ya. Tadi menurut datanya 25% orang Indonesia di atas 18 tahun ini ada risiko-risiko terkena hipertensi. Kita masuk yang mana nih ya? Nanti kita mau bahas nih mengenai bagaimana kita mendeteksinya secara dini dan nanti bagaimana juga pencegahan dan pengobatannya. Nanti bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya ingatkan lagi ya, nomornya di 0212903264 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, lalu disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita langsung sapa dokter kita hari ini ya. Ada 2 nih hari ini dokternya. Yang pertama ada Dr. Yuda Turana SPS, spesialis saraf dari INASH, Indonesian Society of Hypertension. Selamat siang dokter. Halo, apa kabar? Dokter kesayangan kita ya, kalau hipertensi pasti ada Dr. Yuda. Dan ada juga Dr. Siska Suridanda Dani, SPJP VH, spesialis jantung dan pembuluh darah dari INASH juga ya, Dr. Siska. Betul. Ya. Halo dokter, apa kabar? Baik. Terima kasih ya sudah datang di Dunia Sehat. Sama-sama. Kita mau bahas, kita harus waspada terhadap hipertensi. Hipertensi itu tuh apa dulu nih dokter? Boleh dibantu jelaskan? Ya. Jadi secara sederhananya, kalau seseorang misalnya kita ukur tekanan darah gitu ya, lebih dari atau sama dengan 140 atau bawahnya lebih dari atau sama dengan 90, itu harus kita katakan dia hipertensi gitu. Memang tadi dikatakan kenapa sih hari ini kita bicara hipertensi? Karena kebetulan memang bulan Mei itu disebut sebagai dengan bulan hipertensi gitu ya. Bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia gitu ya, di seluruh pelosok dunia memperingati semua bulan hipertensi ini begitu. Nah, tadi mungkin sempat disampaikan oleh Melisa bahwa dari data di Indonesia itu 25% kan kurang lebihnya, atau kalau saya bisa katakan kalau ada 400 orang nih kumpul, itu 100 orangnya hipertensi gitu ya, cukup banyak. Tetapi yang jadi masalah dari 100 orang hipertensi sebenarnya hanya sekitar 30% atau 30 orang yang tahu ternyata dia hipertensi gitu. Nah, 60 orangnya nggak tahu sama sekali bahwa dia hipertensi. Nah, mudah-mudahan di bulan hipertensi ini gitu semua orang semakin lebih sadar, semakin lebih aware bahwa merasa sehat itu belum tentu nggak hipertensi begitu. Itu mungkin Melisa. Baik. Tadi kan Dokter Yuda sempat jelaskan kalau ini berarti dari kalau hitungan angkanya di atas 140 begitu ya dok ya. Ini kalau kita sudah hipertensi, kemudian yang terjadi pada tubuh kita tuh apa sih dokter? Jadi kalau tekanan darah kita di atas 140/90, itu satu, jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah
ke seluruh organ-organ kita. Yang kedua, tekanan yang tinggi di pembuluh darah ini juga menyebabkan kerusakan di pembuluh darah. Pembuluh darah kan ibarat pipa, jantung itu ibarat pompanya. Jadi kalau tekanannya tinggi di pipa, satu, pompanya harus kerja lebih keras, dua, pipanya juga gampang mengalami kerusakan. Biasanya kerusakannya kita sebut sebagai proses aterosklerosis, yaitu di dinding pembuluh darahnya itu mengalami penumpukan lemak ataupun penumpukan deposit kalsium yang bisa menyebabkan gangguan aliran ke organ. Oke, penyakit-penyakit yang secara spesifik bisa terjadi berarti penyakit apa aja tuh dokter? Jadi hipertensi sendiri itu hanya tekanan darahnya yang tinggi, tapi yang menyebabkan gangguan, menyebabkan kematian adalah komplikasi ke organnya. Kalau ke jantung, komplikasinya satu gagal jantung, karena jantung tadi effortnya harus lebih keras untuk memompakan, sehingga dia menjadi lebih tebal dan akhirnya menjadi lebih besar. Jantungnya mengalami pelebaran atau pembengkakan jantung, mungkin yang lebih sering terdengar istilahnya pembengkakan jantung. Terus selain itu pembuluh darah yang memberi makan otot jantung, yaitu pembuluh darah koroner, juga mengalami kerusakan, sehingga terjadi yang kita sebut sebagai penyakit jantung koroner. Itu di jantung. Di saraf ya tentunya kerusakan pembuluh darah di otak itu bisa bermanifestasi sebagai stroke, demensia, dan lain-lain. Itu dua organ yang paling sering. Yang lainnya kerusakan di ginjal, karena kerusakan pembuluh darah ginjal menyebabkan gagal ginjal, kerusakan di mata dapat menyebabkan kebutaan, kerusakan di pembuluh darah perifer bisa menyebabkan iskemi tungkai, dan lain-lain. Jadi hipertensi itu komplikasinya bisa ke hampir semua organ tubuh, karena darahnya sendiri juga mengalirnya kan ke seluruh tubuh ya. Kalau tekanannya sudah rusak, bukan hanya organnya, tadi pembuluh darahnya juga ini yang jadi penting ya. Berarti ya penyebabnya apa aja nih berarti dokter Yuda orang bisa kena hipertensi? Jadi yang memang jadi masalah adalah saat seseorang hipertensi belum tentu ada keluhan gitu. Justru saat pasien atau seseorang ada keluhan, sebenarnya hati-hati seperti yang dokter Siska sampaikan, sebenarnya sudah ada kerusakan target organ gitu. Target organ apa aja semuanya, apapun yang ada di tubuh bisa rusak karena hipertensi gitu ya. Di otak, di jantung, di ginjal segala macam. Nah, sehingga tadi penting adalah faktor resikonya apa sih seseorang bisa kena hipertensi. Nah, ini yang kita cegah gitu. Sebenarnya intinya apapun hipertensi gitu selalu ada faktor genetik, kemudian juga ada faktor pola gaya hidup gitu. Nah, jangan selalu nyalahkan genetik, tetapi pola gaya hidup justru yang saat ini sangat dominan mempengaruhi seseorang hipertensi atau enggak gitu. Pola gaya hidup mulai dari aktivitas fisik, masalah nanti gizi, kemudian berat badan, kemudian termasuk juga stres gitu dalam kehidupan sehari. Semuanya bisa menyebabkan rokok juga ya. diingatkan. Memang kalau sudah punya genetik bisa jadi berpotensi lebih tinggi, tapi gaya hidupnya ini yang seringkali tidak dikontrol dengan baik ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Dokter Yuda dan Dokter Siska, jeda sebentar nih bagi Anda nanti yang ingin tanya langsung ya seputar topik hari ini. Saya ingatkan lagi nomornya di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami ya di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita masih akan kembali bicara mengenai hipertensi. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Sehat. Kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini untuk memperingati bulan hipertensi ya, Dunia Sehat akan membahas mengenai bagaimana kita harus mewaspadai bahaya dari hipertensi. Nanti Anda ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa hubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Yuda Turana SPS, dokter spesialis saraf, dan juga Dr. Siska Suridanda SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah, keduanya dari INASH, Indonesian Society of Hypertension. Baik, Dokter Yuda tadi kan sempat sebutkan berarti penyebabnya ini bisa dari genetik, bisa dari pola gaya hidup ya. Kalau dari genetik ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan bisa orang hipertensi? Apa memang tekanan darahnya yang jadi lebih tinggi atau jantungnya, atau yang di genetik yang diturunkan tuh apanya gitu dokter? Semuanya gitu ya, bahkan dari penelitian bahkan di tingkat selnya gitu, di endotel mempengaruhi seseorang hipertensi atau tidak gitu. Nah, tetapi kadang-kadang sekarang genetik kadang-kadang bisa saja tidak timbul kalau fenotipnya misalnya
faktor lingkungan itu tidak ada begitu ya. Tetapi memang pada orang misalnya pasien yang dengan riwayat orang tuanya hipertensi gitu ya, kecenderungan untuk anak hipertensi akan lebih besar tentu dibandingkan dengan yang tanpa riwayat orang tuanya hipertensi ya. Gitu ya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, yang penting disampaikan ke masyarakat sebenarnya bukan utamanya menyalahkan orang tua gitu genetiknya, tetapi ya salahkan diri sendiri, gaya hidupnya begitu. Karena sebagai contoh misalnya seseorang yang cenderung untuk obesitas misalnya, cenderung untuk hipertensi gitu, atau seseorang yang tadi saya sebut pola makannya misalnya ya, tiap hari garam terlalu banyak, lemak terlalu tinggi begitu, itu pun juga akan menjadi seorang yang resiko tinggi untuk hipertensi. Kenapa sih dokter kalau kita konsumsi garam banyak bisa hipertensi? Mungkin dokter Siska bisa bantu nggak dokter? Jadi sebenarnya yang ditakutkan dari garam itu adalah komponen atau unsur sodiumnya. Garam dapur yang kita kenal itu kan sodium klorida. Nah, sodium itu kita ketahui memiliki berbagai efek di dalam pengaturan tekanan darah. Yang pertama, satu, membuat tubuh itu cenderung menahan cairan. Jadi menahan cairan sehingga volume cairan di dalam tubuh lebih tinggi. Umumnya ini disertai dengan peningkatan tekanan di pembuluh darah. Jadi tensinya juga meningkat. Yang kedua, sodium itu juga berperan ke dalam metabolisme di tingkat seluler yang menyebabkan, yang bertanggung jawab terhadap kelenturan pembuluh darah. Jadi konsumsi sodium berlebihan itu dihubungkan dengan peningkatan kekakuan pembuluh darah. Kemudian yang ketiga juga konsumsi sodium itu berperan terhadap peran ginjal, mempengaruhi peran ginjal untuk menjaga tekanan darah di dalam tubuh. Konsumsi sodium berlebih itu menyebabkan ginjal agak sulit mengatur tekanan darah sehingga tekanan darah jatuhnya jadi tinggi. Ada batasnya nggak sih dokter? Sehari itu kita boleh konsumsi garam itu berapa banyak dok? Dari WHO itu menyarankan sekitar 1.500 mg sodium atau setara dengan 5 gram garam dapur alias kalau disendokin itu berarti 1 sendok teh kurang. 1 sendok teh kurang. 1 sendok teh kurang. Ya. Jadi sementara penelitian di populasi menyimpulkan bahwa rakyat kita di Indonesia cenderung konsumsi sodiumnya jauh di atas batas yang direkomendasikan, bisa 5, 6, 7 kali lipat dibandingkan yang disarankan. Sementara di luar itu makin lama rekomendasinya makin turun. Dulu 2.000 mg sehari rekomendasinya, upper limitnya. Sekarang 1.500. Nggak tahu ke depannya mungkin mau turun-turun lagi. Kita untuk mencapai yang 2.000 mg-nya aja udah sulit. Betul. Apalagi nggak masak sendiri ya, kita nggak tahu tuh garamnya berapa banyak pada akhirnya. Sebenarnya yang sering dilupakan adalah bahwa itu tadi sodium itu bukan hanya dijumpai di garam, itu pada proses food, yaitu makanan yang diolah yang mengandung sodium, sodium benzoat atau semacamnya, ada pengawet dan zat-zat yang dipakai dalam pengolahan makanan, itu juga berkontribusi terhadap tingginya konsumsi sodium. Betul. Apalagi makanan yang diawetkan, kadang mengawetkannya juga pakai garam kan ya, itu juga ada kandungan garamnya. Terus digaramin lagi, makin tinggi lagi pada akhirnya. Kecap manis pun ada garamnya ya. Ada garamnya. Kecap manis ada garamnya. Nah dokter, kalau dari gendernya pria atau wanita yang lebih sering kena hipertensi nih dok? Sebenarnya sih secara prevalensi nggak terlalu signifikan banget begitu ya. Apalagi kalau setelah menopause itu hampir sama gitu. Tapi apapun gendernya sebenarnya seiring usia kita nambah, prevalensi itu cenderung lebih meningkat gitu ya. Bahkan kalau di atas 70 itu hampir lebih dari 50% gitu kita hampir hipertensi begitu. Itu karena memang menurunnya tadi fungsi dari pembuluh darahnya, jantungnya dan sebagainya itu berarti ya. Dan pola hidupnya yang udah ditumpuk sekian lama jadi makin turun kemudian. Jadi apa yang terjadi di usia tua kan sangat ditentukan dari kita masa kecil. Dari masa muda. Tabungan di masa muda ya, dibuka di waktu. Kalau anak kecil bisa hipertensi juga nggak dok? Bisa, cuma memang mungkin prevalensinya nggak ada data yang pasti seberapa, tetapi kalau hipertensi pada anak kita harus berpikir dulu ada sebab sekundernya enggak gitu, kenapa dia bisa hipertensi. Karena memang tadi berarti pola hidup ini yang paling menyumbang resiko paling besar untuk hipertensi ya. Dokter, hipertensi ada tipe-tipenya nggak dokter?
Hipertensi seperti yang disebutkan Dr. Yuda tadi biasanya kita bagi menjadi hipertensi esensial atau hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder itu hipertensi yang terjadi karena ada masalah di salah satu sistem organ kita. Jadi misalnya kita ada masalah ginjal sehingga mengganggu pengaturan tekanan darah dan tekanan darah menjadi naik yang diakibatkan oleh gangguan ginjal itu. Itu yang sekunder. Kalau yang primer itu kita tidak bisa melokalisir penyebabnya apa. Jadi yang kita tahu adalah tekanan darahnya tinggi, tapi tidak ada penyakit atau konsumsi obat-obatan tertentu misalnya yang bisa bertanggung jawab terhadap peningkatan tekanan darah tersebut. Jadi biasanya itu memang kelainannya di level selular. Jadi pembuluh darahnya cenderung lebih kaku, terus relaksasi pembuluh darahnya lebih lambat dibandingkan yang tidak hipertensi. Jadi memang otomatis jadi tinggi kemudian ya. Nah, kadang-kadang stres juga bisa jadi bikin hipertensi ya. Nanti dijawabnya nih dokter ya. Nanti kita ngobrol lagi. Bagi Anda yang ingin tanya langsung pada dokter, saya ingatkan lagi nomornya di 021-290-32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami. Bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda sebentar, tapi sebelumnya kita saksikan dulu ada info sehat bahaya konsumsi garam berlebihan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, garam memang berfungsi sebagai penyedap makanan. Kebutuhan garam yang disarankan Kementerian Kesehatan dalam sehari hanya 5 gram atau setara 1 sendok teh. Dan jika garam dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka akan berdampak buruk bagi tubuh. Dan berikut ini bahaya konsumsi garam yang berlebihan. Hipertensi. Banyaknya dan seringnya mengonsumsi makanan yang asin-asin atau terlalu tinggi mengandung garam akan membuat tekanan darah naik. Dari hipertensi atau tekanan darah yang terlalu tinggi, maka berbagai penyakit serius pun akan muncul, seperti stroke serta penyakit jantung. Retensi cairan. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah edema atau retensi cairan. Penyebab retensi cairan adalah asupan garam yang terlalu banyak. Asupan garam yang tinggi ada juga pada sejumlah cara diet yang tidak sehat. Inilah yang kemudian memicu tubuh mengalami penahanan cairan, sehingga kita harus mengonsumsi air putih terlalu banyak. Osteoporosis. Garam yang berlebihan di dalam tubuh bakal membuat penyerapan kalsium terhambat dan melambat. Ini adalah awal terjadinya osteoporosis. Telah dibuktikan melalui wanita yang sudah pada masa pasca menopause. Mereka yang asupan garamnya terlalu tinggi akan membuat tubuh kehilangan banyak mineral tulang lebih daripada wanita yang asupan garamnya normal. Masalah pada rambut. Asupan garam yang tak terkontrol akan mengakibatkan kerontokan rambut dan rambut beruban lebih awal, dan tak hanya itu, kerontokan rambut juga dapat terjadi. Gangguan pencernaan. Asupan terlalu tinggi akan garam mampu berpengaruh buruk bagi tubuh dan terutama dapat menyebabkan penurunan pepsin, terjadinya kanker, serta ulkus atau luka di bagian lambung serta duodenum. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas bagaimana kita harus mewaspadai bahaya dari hipertensi. Nanti Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya ingatkan lagi nomornya ya di 021-290-32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv lalu disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Yuda Turana SPS, spesialis saraf, dan juga Dr. Siska Surindanda Dani SPJP FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah. Keduanya dari INASH, Indonesian Society of Hypertension. Baik dokter, tadi sebenarnya dokter sebutkan kalau kita hipertensi ini tidak begitu ada gejalanya ya. Tapi ada yang bisa dirasakan nggak kalau kita hipertensi kemudian? Justru sebenarnya sebelum ada kerusakan target organ tadi, sebenarnya nggak ada sama sekali nggak ada keluhan gitu. Sehingga kita sering bilang merasa sehat itu belum tentu beneran sehat. Gitu ya. Nah, sehingga di bulan hipertensi ini justru yang kita lakukan adalah yuk kita ukur semua masyarakat gitu. Siapapun dia, sesehat apapun dia, silakan diukur gitu. Setiap orang harus tahu berapa angkanya. Tekanan begitu. darahnya. Iya. Paling betul begitu, kemudian berapa kali sekali kita harus mengukur tekanan darah? Ya. Untuk menyatakan hipertensi memang kalau kan kita ada nama hipertensi itu ada grade 1, grade 2, grade 3 begitu ya.
Kalau memang saat pertama kali baru ngukur, tetapi sudah ada target organ damage, kita harus curiga memang dia udah hipertensi lama gitu. Tapi kalau misalnya masih grade 1, grade 2, mungkin saat dokter mengukur, itu biasanya ada pertimbangan tertentu apakah ini hipertensi beneran atau memang karena ngelihat dokternya kemudian tensinya naik begitu. Nah, biasanya dokter akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan ulang gitu kalau di klinik, atau sekarang kan udah zamannya ini nih yang bisa diukur di rumah, biasanya ada PR, yuk coba deh diukur di rumah agak sering sehingga nanti bisa kelihatan pola tekanan darahnya seperti apa, apakah betul hipertensi ataukah memang saat di rumah sebenarnya normal-normal aja tuh gitu. Yang betul itu diukurnya pagi hari, malam hari, duduk atau berbaring atau seperti apa tuh dok? Kalau mengenai waktu sebenarnya sih nggak terlalu signifikan mau kapanpun itu, tetapi yang penting cara pengukuran katanya sebaiknya duduk, mungkin idealnya istirahat dulu misalnya 5 menit gitu ya. Kemudian kalau belum kencing, kandung kemih penuh, kencing dulu begitu ya. Dan sebaiknya mungkin saat mengukur jangan dalam kondisi yang sedang stres atau habis minum kopi atau berbagai obat-obatan yang bisa meningkatkan tekanan darah gitu. Nah, memang sebaiknya saat diukur mungkin kalau di rumah ya setidaknya 2 kali gitu ya diukur, kasih waktu 1 menit, diukur ulang, kemudian ratanya seperti apa gitu. Kalau alat yang digital kadang-kadang berbeda ya dok ya, yang di rumah ketika sama yang alat air raksa itu harus dikalibrasi dulu atau seperti apa tuh dokter? Tapi memang saat ini sebenarnya kalau di belahan dunia setidaknya bukan Indonesia, memang dianjurkan digital, bukan karena soal akurasinya, tetapi yang air raksa mungkin karena masalah limbah atau apa ya. Kalau di luar itu mungkin hanya di institusi pendidikan atau untuk penelitian gitu. Tapi dalam pemakaian sehari-hari pakai yang digital gitu. Tetapi memang alat yang digital ini sebaiknya dikalibrasi. Umumnya sih biasanya yang sering jadi masalah kan mansetnya tuh ya, karena sering dipakai ulang-ulang, udah umur 1 tahun, mungkin mansetnya nih yang harus dilihat begitu, seperti itu. Baterainya juga jangan lupa diganti dulu ya. Nanti kalau nggak angkanya memang kelihatan berubah. Kenapa kalau di dokter kok tinggi banget, kalau di rumah tenang-tenang aja, jangan-jangan memang alatnya yang ada masalah kemudian. Jadi sebenarnya bagi masyarakat khususnya mungkin yang hipertensi, sebaiknya sih memang punya alat di rumah untuk mengukur. Jadi saat pasien tersebut datang ke dokter, bisa cerita ke dokter, ini loh tekanan darah harian saya seperti ini dok, gitu. Jadi dokter bisa ada melihat gambaran yang lebih jelas ya. Daripada kalau lagi tegang ke dokter biasanya memang cenderung lebih tinggi. Betul, apalagi misalnya punya data, oh kalau pagi segini, siang segini, sore segini dok, begitu. Habis minum kopi segini, nggak usah diukur semestinya ya. Baik, kita tahan sebentar ya, tadi saya mau ke dokter Siska, tapi ada telepon nih ya, kita angkat dulu teleponnya nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Saya Ibu Neti di Bekasi, Di Harapan Bekasi. Indah. Baik, mau tanya apa nih Ibu Neti ke dokter? Oh, saya mau tanyain, suami saya hipertensinya 230, ada pendarahan, tapi nggak ada kebocoran, tidak ada dari mana darahnya keluarnya dari. Maksudnya perdarahan itu di otak, Ibu? Perdarahan di otak, Ibu? Pendarahannya ada di otak atau seperti Ada di otak, ada di otak, tapi nggak ada pembuluh darah. Nggak ada kebocoran di pembuluh darah. Di pembuluh darahnya tidak ada kebocoran, tapi ada pendarahan di otaknya begitu Ibu ya. Pertanyaannya kemudian bagaimana ini solusinya atau seperti apa nih Ibu? Ya itu saya mau tanya, darahnya keluarnya dari mana? Oke, baik. Sudah cukup dokter ya? Boleh langsung coba dijawab ya. Terima kasih Ibu Neti ya. Ini sampai 230 berarti tinggi sekali nih ya. Bagaimana nih dokter? Mungkin penjelasan yang singkat tadi itu kelihatannya mungkin keluarganya Ibu Neti ini kelihatannya stroke perdarahan mungkin ya kelihatannya ya. Dengan tekanan 230, kita membayangkan pipa yang mungkin katanya tadi dianjurkan jangan lebih 140, ini 2 kali lipatnya begitu ya. Jadi kelihatannya karena tekanan cukup tinggi, dinding pembuluh darah akhirnya pecah ini kelihatannya. Saya nggak tahu penjelasan tadi kebocoran gitu ya, tetapi kelihatannya ada pembuluh darah yang pecah sehingga darah yang harusnya ada di pembuluh darah dia keluar gitu ke jaringan di sekitarnya, khususnya ini kita bicara otak gitu. Berarti ini suaminya harus dioperasi atau bisa sembuh sendiri? Tergantung dari lokasi perdarahan dan tergantung dari volume darahnya begitu. Kalau volume darah cukup banyak dan menekan otak cukup kuat
dan lokasinya memungkinkan begitu dan kondisinya memungkinkan juga begitu ya, biasanya akan dilakukan operasi gitu. Tapi kalau perdarahannya mungkin kecil, kemudian juga lokasi juga letaknya di dalam, mungkin nggak akan dilakukan tindakan operasi. Tetapi mungkin dari kasusnya kita belajar bahwa stroke itu kan sebenarnya akibat akhir ya. Yang paling penting sebenarnya cegah hipertensinya. Kalau ada hipertensi, kontrol hipertensinya. Begitu memang saat sudah terkena stroke, pengobatan lebih sulit, pemulihan lebih lama, mungkin juga ada gejala sisanya juga. Ada efek-efek lain efek-efek lainnya seperti itu. Baik, tadi kan Dokter Yuda sebutkan tidak ada gejala kalau masih di awal begitu ya. Kalau sudah ada gangguan, kemudian ada gejala. Berarti kita bisa waspada tuh kalau udah ada rasa-rasa seperti apa nih berarti Dokter Siska? Padahal ini jangan sampai ya, tapi pastikan kita harus lebih waspada nih kalau sudah ada rasa-rasa sesuatu. Yaitu tadi. Rasa-rasa itu muncul ketika sudah terjadi kerusakan target organ. Jadi kita pengennya kita nggak nyampe tuh ada rasa-rasa sedemikian, sehingga anjurannya adalah deteksi dini. Untuk orang dewasa, populasi dewasa di atas 18 tahun itu minimal 1 kali setiap 5 tahun, minimal banget untuk diperiksakan tekanan darahnya. Untuk yang resiko tinggi, misalnya keluarganya darah tinggi atau keluarga yang pernah stroke atau tekanan darah awalnya itu sudah normal tinggi antara 120 sampai 140 sistolik per 80 sampai 90 sistolik, itu disarankan minimal setiap tahun dicek. Harus dicek. Kalau di atas umur sudah di atas 40 ya, itu juga setiap tahun 1 kali minimal pengecekan tekanan darah. Jadi itu untuk mendeteksi darah tinggi sebelum terjadi kerusakan di organ-organnya. Kalau sudah terjadi kerusakan, nah baru udah kita mulai ngerasa yang apa aja tuh yang biasa misalnya kalau sudah mulai pembengkakan di jantung, terus sering sakit kepala hebat, sering lupa, gitu. Mungkin sudah mulai terjadi kerusakan pembuluh darah kecil di otak. Atau kalau pandangan mata sudah mulai kabur, nah itu coba diperiksakan apakah gangguan matanya karena komplikasi darah tinggi atau karena penyebab-penyebab lain. Jadi intinya kalau udah mulai ada yang dirasa-rasa, berarti sebenarnya nih kita udah agak terlambat karena ya. Sudah terjadi kerusakan. Oke, baik. Nanti ngobrol lagi ya Dok ya, harus jeda lagi nih. Nanti kita juga akan angkat telepon dari Anda. Bagi Anda yang masih ingin tanya kepada dokter, masih bisa ya hubungi kami di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya ada info sehat lagi nih untuk Anda, olahraga yang baik untuk penderita hipertensi. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, tidak hanya dengan mengatur pola makan serta konsumsi obat-obatan, tekanan darah tinggi pun dapat diminimalisasi dengan melakukan olahraga. Dan berikut ini beberapa olahraga yang untuk penderita hipertensi seperti berikut. Aerobik merupakan jenis latihan yang melibatkan otot tubuh secara berulang dan dengan ritme yang teratur. Latihan ini meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, fungsi otot dan memberi pengaruh besar pada tingkat tekanan darah. Yoga dan meditasi. Yoga dan meditasi juga pilihan olah fisik yang tepat untuk mengontrol atau mencegah hipertensi. Jenis olahraga ini membantu melawan stres, menstabilkan emosi dan menenangkan pikiran. Stres, emosi, tidak stabil dan mudah marah adalah efek yang rentan dialami penderita hipertensi. Dengan melakukan latihan yoga atau meditasi secara rutin, bisa meminimalisir dampak negatif tersebut. Latihan pernafasan. Sebuah penelitian yang dimuat dalam American Journal of Hypertension juga mendapati penemuan yang sama. Seseorang bisa mengatur tekanan darahnya dengan teknik bernafas yang benar. Latihan pernafasan efektif menurunkan tekanan darah tinggi dan menjaganya tetap normal. Berjalan kaki adalah jenis aktivitas fisik yang paling mudah dan murah. Anda bisa melakukannya di mana saja dan tidak memerlukan peralatan apapun. Sebuah studi yang dilakukan Dr. Geiser pada tahun 2012 menemukan bahwa berjalan kaki yang rutin dilakukan sedikit demi sedikit setiap hari bisa membuat tekanan darah lebih baik dan stabil.
Kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa masih membahas bagaimana kita harus mewaspadai bahaya dari hipertensi. Bagi Anda yang masih ingin tanya kepada dokter, masih bisa ya hubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Yuda Turana SPS, dokter spesialis saraf, dan juga Dr. Siska Suridandani SPJP FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah. Keduanya dari INASH, Indonesian Society of Hypertension. Baik dokter, kalau kita kena hipertensi, komplikasinya apa nih dokter? Bisa komplikasi yang menetap seperti itu atau seperti apa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dokter Yuda boleh. Ya. Jadi sebenarnya justru yang kita khawatirkan dari seseorang hipertensi adalah komplikasinya begitu. Karena hipertensi itu nggak ada keluhan, tetapi saat dia ada keluhan, di sanalah mulai sebenarnya jangan-jangan ada kerusakan organ gitu. Nah, kerusakan jaringan gitu. Hampir di seluruh tubuh, apapun yang ada aliran darahnya saat kita hipertensi ya bisa rusak gitu. Misalnya kalau di otak misalnya, ya bisa kerusakan di otak, bisa dia kena stroke, atau tanpa stroke pun orang bisa aja jadi tadi lupa-lupa, pikun, kemudian ada yang disebut dengan ensefalopati ya, artinya saat tekanan darah begitu tinggi, sakit kepala hebat, bisa sampai muntah-muntah begitu ya. Kemudian di jantung misalnya, bisa tadi tanda kutip serangan jantung, atau mungkin bisa karena hipertensi gitu, kerusakan di jantung, atau di ginjal misalnya. Orang yang dihemodialisis atau dicuci darah itu salah satu faktor resiko yang utamanya menyebabkan seorang cuci darah kan juga hipertensi begitu ya. Belum kita punya mata terganggu fungsinya, penglihatannya pasti terganggu. Kemudian tadi Dr. Siska jelaskan pembuluh darah yang ke kaki segala macam, mungkin bisa menyebabkan kita sering kram juga, otot kita kekurangan oksigen, kekuatan menjadi menurun ya. Bahkan kerusakan jaringan kulit dan otot pun bisa begitu karena hipertensi. Jadi tampak luarnya mungkin jadi kelihatan lebih tua begitu ya pasti ya, penuaan ini deh tuh ya. Karena kan tidak dialiri darahnya dengan baik dan suplainya juga jadi terhambat oksigennya, betul ya. Kita angkat telepon lagi dok ya, nanti lanjut lagi nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Mahyudin di Medan. Pak Mahyudin di Medan. Pak Mahyudin, kita ngobrolnya pakai telepon aja, jangan lewat televisi, nanti terlambat ya Pak ya. Silakan mau tanya apa nih ke dokter? Iya. Silakan Pak. Saya ini pengen tanya, permasalahan saya ini suka sakit kepala. Jadi obat saya ini makan Bondrek, satu kali makan tuh 2 biji. Tapi itu kalau sakit di atas kepala, tapi kalau sakit di belakang kepala nggak sembuh 2 biji itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya diluka sedikit aja, darah saya ini banyak kali. Warnanya hitam darah saya itu. Itu aja Bu, terima kasih. Apa ini gejala dari hipertensi atau bukan begitu ya kira-kira? Baik, kita langsung coba jawab, bisa ya dok ya? Baik, dokter, ini penggunaan obat-obatan juga tidak boleh sembarangan ya, bisa jadi hipertensi. Bagaimana nih jawabannya untuk Bapak? Satu mungkin yang cukup menarik sebenarnya mengenai nyeri kepalanya gitu ya. Yang pasti nyeri kepala itu hanya keluhan begitu. Pada kasus ini apalagi minum obat 2 kadang-kadang mempan, bisa 4 tadi ya. Nah, yang paling penting adalah sebabnya apa sih gitu. Nah, ini kelihatannya harus dieksplorasi, harus dicari tahu dulu apa sebabnya. Bukan mengurangi nyerinya gitu. Nah, memang kalau dihubungkan dengan hipertensi, apakah ini disebabkan hipertensi? Belum tentu juga begitu ya. Karena penyebab nyeri kepala itu bisa disebabkan banyak hal. Memang salah satunya karena tekanan darah yang cukup tinggi begitu ya, bisa menyebabkan sakit kepala yang hebat gitu. Tapi pada kasus ini mungkin harus dieksplorasi lagi, dikonsulkan ke dokter. Sebenarnya sebabnya apa sih begitu? Termasuk juga diukur tekanan darahnya begitu. Tadi yang begitu luka darahnya keluar begitu banyak. Nah, ini saya nggak tahu yang disebut banyak atau sedikit begitu ya, agak relatif gitu ya. Tetapi kalau memang betul demikian gitu, dengan luka yang kecil, darahnya cukup banyak, jangan-jangan sebenarnya ada gangguan pembekuan darah misalnya. Ini pun harus diperiksakan lebih lanjut. Apakah ini ada satu penyakit yang mendasari, atau ini bagian dari sesuatu yang ya biasa namanya luka ya, darahnya sebegitu begitu ya. Tetapi tetap
sebaiknya ya sekalian ya. untuk nyeri kepalanya mungkin bisa dicek lebih ya lanjut dicek ya. lebih lanjut. Boleh gitu. dijawab sekalian dokter, penggunaan obat tidak boleh sembarangan ya dok ya? Setuju banget ya, karena nyeri itu hanya gejala begitu. Yang paling penting adalah penyebabnya apa, obati penyebabnya sebenarnya. Karena bisa jadi hipertensi justru kalau kita minum obat sembarangan ya dok ya? Beberapa obat bisa begitu. Makanya obat jadi bisa. harus hati-hati ya justru ya. Setuju banget Melissa. Oke baik, kita angkat satu telepon lagi dok ya, boleh kita sapa langsung nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa di mana Pak? dengan Pak Ginting Pak Ginting di mana Pak? di Medan, Pak. Di Oh, Medan Medan. juga. Silakan Pak Ginting mau tanya apa nih ke dokter? Halo, Pak Dokter Yuda. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Ini mau tanya ini, Pak. Ini saya kan dikasih obat mereknya Opisar yang 300 mg. Itu gunanya untuk apa, Pak? Opisar ya. Boleh diulang sekali lagi Pak, nama obatnya dokter kurang jelas? Ini kan saya berobat ke dokter saraf. Jadi kan kadang kan kami keluarga ini kan nggak tahu kan gunanya untuk apa. Kadang kan udah habis obatnya. Nah, jadi dikasih obat mereknya Opisar yang 300 mg. Fungsinya untuk apa itu dokter? Iya. Oke, baik. Oke. Ada yang mau ditanyakan Iya, dulu dokter? yang paling penting sebenarnya itu karena merek dagang gitu ya. Yang paling penting sebenarnya zat aktifnya Apa? begitu, isinya Pak. Waktu datang mungkin ke dokter keluhannya seperti apa tuh Pak Iya. Ginting? Keluhannya Bu, dia kan saraf tangannya kaku. Oke. Nah, jadi dibilang dokter itu stroke ringan katanya. Jadi kebetulan karena kemarin itu kan kalau udah habis nanti Pak katanya kan, apa boleh ambil diapotik mereknya Opisar yang 300 mg katanya. Dibungkus obatnya ada kandungannya nggak Pak? Bungkusnya udah dibuang atau masih ada? Bisa dicek mungkin di kandungan obatnya? Ada Bu, mereknya ini kan Opisar 300 mg. Kandungannya Pak? Nah, kandung abang ini dibilang di sini Bu, Bagaimana Pak? diproduksi oleh PT Patpol Kandungannya sulit ditemukan mungkin Susah ya. ya Kita coba bacanya. jawab saja mungkin dokter ya. Baik, terima kasih Pak Ginting ya. Coba dijawab dulu nih, baik. Mungkin kita hubungkan dengan tadi keluhannya aja ya dokter ya. Jadi saya biasanya gini, hanya mencoba menebak-nebak gitu karena ini merek. Biasanya kalau dokter saraf yang dosis 300 mg, memang ada satu yang disebut dengan golongan gabapentin begitu ya. Gabapentin itu biasanya untuk keluhan nyeri gitu ya. Nyeri yang ke arah disebut tanda kutip nyeri neuropatik begitu ya, nyeri yang karena saraf begitu. Itu kemungkinan satu gitu. Tetapi ada obat lain yang 300 mg kan golongan dari irbesartan, obat darah tinggi juga 300 mg misalnya. Tadi katanya stroke ringan. Iya, stroke ringan. Saya nggak tahu apakah untuk obat darah tingginya juga 300 mg, tapi obat asam urat juga 300 mg. Dari kata zar di belakangnya saya pikir apa silori, maaf, seperti itulah misalnya. Tapi ya memang ini juga buat masyarakat juga mungkin saat berkonsultasi ke dokter, yang paling penting adalah sebenarnya nama generiknya begitu. Itu yang paling penting dibandingkan dengan merek obatnya gitu. Kebetulan hampir setiap obat yang diproduksi begitu umumnya akan mencantumkan nama merek pabrik, tetapi juga ada generiknya. Nah, generik ini mungkin yang paling penting masyarakat harus tahu. Kenapa? Karena saat kita mencari, misalnya sekarang kan udah era digital juga ya, setiap orang bisa nyari di handphone, di apapun itu, masukkan nama generiknya dan dosisnya, sehingga setiap orang bisa tahu tuh efek sampingnya apa, manfaatnya apa, bahkan interaksi obatnya pun bisa ketahuan gitu dengan memasukkan nama generiknya gitu. Kalau mereknya belum tentu ada, tetapi kalau generiknya pasti ada. Baik. Boleh coba dicek di handphonenya kalau begitu ya Pak Ginting ya, karena tadi terbatas waktu kita belum bisa ketemu nama generiknya, coba dicari lagi nama generiknya, dicek aja ya, mungkin bisa ketahuan nanti efek samping dan manfaatnya secara lebih jelas. Semoga menjawab ya Pak Ginting ya. Nanti kita ngobrol lagi dan bagi Anda yang masih ingin tanya masih bisa hubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya ada tips kesehatan lagi nih untuk Anda gejala hipertensi yang mungkin terjadi. Ini dia.
Tips kesehatan, gejala hipertensi yang mungkin terjadi. Sakit kepala, jantung berdebar-debar, sulit bernafas setelah bekerja keras dan mengangkat beban berat, mudah lelah, penglihatan kabur, wajah memerah, vertigo, tinnitus, sering buang air kecil di malam hari. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa, masih membahas mengenai waspadai bahaya hipertensi. Kita langsung lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Yuda Turana SPS, spesialis saraf, dan ada juga Dr. Siska Suridandadani, SPJP FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah, keduanya dari INASH, Indonesian Society of Hypertension. Baik Dr. Siska, kalau tadi kita memang harus memeriksakan diri ya secara rutin, lebih baik nih supaya kita jangan sampai ada kerusakan dulu nih. Kalau kita memang terdeteksi hipertensi, pengobatannya seperti apa dok? Pengobatan. Oke. Jadi pengobatan hipertensi itu prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan dengan obat atau terapi medikamentosa dan pengobatan non-medikamentosa. Jadi terutama terdiri dari modifikasi gaya hidup. Karena tadi seperti yang sudah disebutkan Dr. Yuda, bahwa pada hipertensi pengaruh lingkungan dan gaya hidup itu cukup tinggi. Sehingga pada hipertensi yang derajatnya ringan sampai sedang, biasanya kita mulai dulu dengan modifikasi gaya hidup sebelum kita menambahkan obat. Nah, jadi bisa dicoba antara 4 sampai 8 minggu dengan modifikasi gaya hidup, dilihat tekanan darahnya perbaikan atau tidak. Kalau tidak, maka kita mulai memberikan obat-obatan. Nah, modifikasi gaya hidupnya ada beberapa yang kita anjurkan. Yang pertama tadi yang sudah kita bahas juga, yaitu pembatasan konsumsi garam atau sodium. Yang kedua itu menurunkan berat badan. Jadi kalau berat badan masih jauh di atas berat badan ideal, maka harus ada upaya-upaya untuk menurunkan berat badan. Terus yang berikutnya adalah berhenti merokok, kurangi konsumsi alkohol, dan olahraga. Olahraga ini sesuatu yang sebenarnya gampang ya, relatif gampang. Semua orang juga tahu bahwa olahraga baik untuk kesehatan, tapi pada prakteknya melakukannya sulit. Lagi di Jakarta alasannya sibuk, pagi mesti berangkat subuh ke kantor, pulang sudah malam, nggak ada waktu untuk olahraga. Tapi olahraga terbukti sebagai salah satu intervensi yang cukup efektif untuk membantu mengontrol tekanan darah. Olahraga juga tadi sudah disampaikan sekilas, beberapa olahraga yang baik untuk mengontrol tekanan darah itu umumnya kita sarankan olahraga yang sifatnya kardio dengan intensitasnya sedang lah, ringan sampai sedang. Bisa jalan, sepeda, atau berenang. Targetnya atau rekomendasinya adalah aktivitas fisik derajat sedang itu totalnya 150 menit 1 minggu. Jadi itu bisa dibagi. Ya. Kalau olahraganya 3 kali seminggu, ya minimal setiap kali dia olahraga 50 menit. Kalau dia olahraga 5 kali seminggu, minimal setiap olahraga 30 menit. Tapi itu udah paling minimal ya, karena setiap satu sesi olahraga kan kita butuh pemanasan untuk mencapai detak jantung target, terus olahraganya kemudian pendinginan. Jadi satu sesi itu 30 menit itu sudah minimal sekali. Biasanya kita sarankan sih 50 sampai 60 menit. 1 jam kemudian ya, disempet-sempetin deh ya daripada kita kena hipertensi. Kita tahan sebentar ya dokter ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kita angkat telepon dulu nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Santi di Bogor. Ibu Santi mau tanya apa nih Ibu? Saya mau nanya, ternyata saya nggak suka makan asin. Cuman saya itu tensinya nggak tinggi, 100, kadang 110, kadang 90 malah ya. Cuman kaki saya kadang-kadang suka bengkak. Tapi kalau bangun tidur mah nggak bengkak, udah habis jalan gitu suka bengkak gitu. Ya apa itu kena makan terlalu banyak garam atau apa ya? Saya udah cek kolesterol, asam urat juga ada cek. Normal, asam urat saya 3,00. Kalau gula darah puasa 89. Bagus ya berarti ya. Kolesterol 211 kolesterol total. Oke.
Ada yang mau ditanyakan lagi, dokter? Sudah cukup ya? Usianya berapa, Ibu? Usianya berapa, Bu? 37. 37. Oh, oke. Iya, cuman tanyain kakinya dong suka bengkak itu kenapa ya? Saya pernah ke dokter itu sih penyakit dalam katanya edema idiopatrik itu penyakit apa ya? Edema idiopatrik. Cuman nggak dikasih obat. Oh, baik. Baik, coba langsung dijawab oleh dokter ya. Terima kasih teleponnya ya, Ibu Santi ya. Baik, wah salah satu yang datanya bagus nih ya, Dokter Siska ya, sebenarnya lengkap. Tapi ini kakinya suka bengkak, padahal tidak suka makan garam. Tadi datanya juga bagus. Tadi ada penyakit edema Idiopatrik. idiopatrik. Apa itu, dokter? Edema itu istilah medis untuk bengkak. Jadi pembengkakan. Idiopatik adalah istilah medis untuk kita nggak tahu nih sebabnya apa. Tapi kalau dengar dari ceritanya Ibu tadi, bahwa bengkaknya itu terjadi kalau berdiri atau duduk berjalan lama ya. Sementara setelah Ibu tidur dalam posisi berbaring, yang berarti bengkaknya kurang, itu biasanya terjadi karena pelebaran pembuluh darah balik di tungkai. Kalau itu bengkak hilang sepenuhnya setelah Ibu istirahat, setelah Ibu tidur, meluruskan kakinya, maka umumnya tidak berbahaya. Jadi mungkin nggak nyaman aja kok, sepatu habis jalan jadi nggak muat nih, jadi sempit nih. Sehingga biasanya kita anjurkan hanya pencegahan. Jadi kalau misalnya Ibu jalan agak jauh, segera duduk terus tangga kakinya. Kalau bengkaknya itu demikian sampai mengganggu, maka ada stocking yang didesain khusus untuk pembengkakan yang sedemikian. Jadi stockingnya bisa dibeli bebas di beberapa apotik di mana aja ya, saya rasa ada ukurannya, nanti diukur kira-kira Ibu ukurannya berapa. Sehingga pencegahannya kalau Ibu rencananya mau jalan agak jauh atau biasanya nih mau duduk agak lama, misalnya perjalanan darat naik mobil katakanlah ke mana ya, yang 6 jam Cirebon lebih gitu ya, maka itu dipakai stockingnya supaya cairan tidak gampang mengumpul di tungkai. Karena memang tadi ada gangguan untuk kenyamanan saja sebenarnya biasanya nggak nyaman jadinya bengkak. Kalau bengkaknya itu nggak hilang sepenuhnya, maka itu perlu diperiksakan lebih lanjut bagaimana aliran darahnya, karena pembengkakan yang terus-menerus bisa mengganggu aliran darah sehingga ada luka, ada kayak ulkus, nanti ada kehitaman di tungkainya. Nah, itu mesti menjawab ya, Ibu Santi ya. Pengen ngobrol lagi, Dok, tapi waktunya sudah habis, jadi kita harus segera menutup acaranya. Terima kasih sudah hadir ya. Lain kali kita bahas lagi. Semoga tadi informasinya berguna bagi pemirsa Dunia Sehat di rumah ya. Baik, terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan episode hari ini. Mohon maaf bagi Anda yang sudah menelpon belum sempat kami angkat ya. Bisa dicoba di kesempatan berikutnya. Tapi Anda bisa mengirimkan kritik dan saran kepada kami. Caranya SMS di 0889800000 atau melalui Twitter kami di @daai_tv, lalu sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa lihat-lihat di Facebook kami ya di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata, saya Melisa Ganesari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.